pengetahuan dengan NIM B1B1244047. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Membaca Kritis untuk Menulis Karya Ilmiah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia saya. Baik, bahasa di era global menjadi alat komunikasi yang sangat penting, begitu juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa ilmu, sehingga digunakan sebagai bahasa pengantar di semua lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam berbahasa Indonesia dibutuhkan keterampilan berbahasa. Jadi, dalam berbahasa Indonesia kita harus bisa menguasai keterampilan berbahasa. Dalam meningkatkan upaya membaca kritis, diharapkan pembaca tetap terlatih untuk mengasah konsentrasi dalam proses membaca. Baik, di sini kita akan masuk pada materi pertama, yaitu membaca kritis. Membaca adalah kegiatan mencari informasi melalui lamban-lamban tertulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, membaca adalah kegiatan melihat dan memahami isi dari apa yang tertulis, bisa dengan dilisankan atau dalam hati. Namun, dalam kebutuhan membaca tidak hanya sekadar mengetahui informasi tertulis saja. Kita juga harus menguji kebenaran informasi yang diperoleh lewat tulisan. Informasi dan pengetahuan yang didapat dari membaca perlu diuji keakuratannya melalui membaca kritis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berpikir kritis adalah sikap atau kemampuan seseorang untuk berpikir secara teliti, logis, dan juga rasional. Berpikir kritis juga dapat diartikan sebagai sikap yang tajam dalam menganalisis informasi. Jadi dapat diartikan membaca kritis merupakan aktivitas membaca yang melibatkan keterampilan berpikir kritis. Seseorang berpikir kritis biasanya selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan menyelidik, memiliki perilaku terbuka, dan membuat simpulan logis berdasarkan bukti. Selanjutnya, materi kedua yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah dikenal juga dengan sebutan scientific paper atau hasil penelitian yang diterbitkan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Karya ilmiah secara umum merupakan luaran kegiatan Tridharma PT yang dapat diwakilkan secara tertulis, yaitu Dharma pertama pendidikan, Dharma kedua penelitian, dan Dharma ketiga pengabdi kepada masyarakat. 1. Jenis karya ilmiah sekitar Dharma pendidikan adalah sebagai berikut. A. Laporan laboratorium, suatu tulisan dalam sistematis tertentu yang berfungsi dan data yang relevan. Melalui analisis kritis terhadap sumber yang dibaca, penulis dapat merumuskan argumen yang lebih tajam dan persuasif. Oleh karena itu, peneliti tentang metode atau strategi pembelajaran membaca kritis perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pendidikan tinggi dengan meningkatkan keterampilan membaca kritis. Baik, kita akan memasuki materi terakhir, yaitu membaca kritis untuk menulis. Karya ilmiah merupakan hasil penelitian, diskusi, atau analisis mengenai suatu masalah atau fenomena tertentu. Dalam proses penulisan karya ilmiah menggunakan sumber informasi yang tepat dan analisis yang mendalam. Diperlukan untuk menjamin kredibilitas dan kualitas karya tersebut. Oleh karena itu, membaca kritis menjadi salah satu keterampilan fundamental yang harus dimiliki oleh setiap penulis karya ilmiah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam presentasi saya kali ini. Saya akan menyimpulkan presentasi saya. Membaca kritis adalah keterampilan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah. Dengan menerapkan strategi membaca kritis yang efektif, peneliti dapat menghasilkan karya ilmiah yang orisinal, relevan, dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun perlu diingat bahwa membaca kritis membutuhkan waktu, dedikasi, dan latihan yang terus-menerus. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.